Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Heboh dugaan calon wakil presiden nomor 2 Gibran Rakabuming mendapat bisikan melalui earphone atau orang juga banyak menyebutnya sebagai earfeeder saat berlangsungnya debat dengan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Ini tampaknya akan bergulir ke ranah hukum. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga dikenal sebagai pakar telematika, Roy Suryo mempertimbangkan untuk mengambil opsi hukum terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari karena dia dituding, Roy Suryo ini merasa tersinggung. Hasyim Asyari menyebutnya sebagai tukang fitnah. Kosakata tukang fitnah ini rupanya yang membuat Roy Suryo giliran naik pitam. Kalau sebelumnya Hasyim Asyari yang naik pitam. Sebelumnya melalui cuitan di akun X atau Twitter ya, tidak lama setelah berlangsung debat calon wakil presiden hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 malam, Roy Suryo itu mempertanyakan mengapa calon wakil presiden Gibran Rakabuming sampai menggunakan 3 mic sekaligus. Ini terdiri dari clip on, kemudian handheld atau yang dia pegang, mic yang dia pegang, kemudian headset, dan dia mencurigai Gibran itu juga menggunakan earphone atau earfeeder. Beda dengan dua calon wakil presiden lainnya, yakni Muhaimin dan Mahfud MD. Tapi sesungguhnya soal 3 mic itu, dua capres lainnya juga sama menggunakan, seperti kita lihat ini apa yang dikenakan Muhaimin ini. Ini kan dia juga menggunakan handheld, itu yang dia pegang. Kemudian clip on yang memang nggak terlihat nyata, itu yang dijepitkan di jasnya, dan kemudian itu headset atau apapun namanya ini yang melekat di telinga dia itu ya. Sementara Mahfud MD juga menggunakan 3 peralatan yang sama. Namun kalau kita perhatikan lebih detail, baik Muhaimin dan Mahfud MD tidak memakai perlengkapan lain yang bisa diduga merupakan earphone atau earfeeder untuk memfit orang agar dia mendengar, bisa mendengar ketika dia ditanya dia harus jawab apa dan kemudian dia harus bertanya apa begitu ya. Ini bukan hanya Roy Suryo ya, netizen itu ada juga yang mengunggah video itu yang dinarasikan Gibran menggunakan semacam earphone yang bersifat transparan. Jadi kalau tidak diperhatikan dengan cermat yang ya tidak kelihatan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, ada mentornya kita tidak perlu di lagi balik mengisi itu. dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal Akun X Murtadawan 1 ini tadinya ini adalah akun buzzer pendukung Presiden Jokowi menampilkan foto Gibran yang diambil dari belakang. Ini tampak seperti ada benda berbentuk segi empat di balik baju Gibran. Foto itu sebelumnya diunggah oleh akun ProGamers @tretan Muslim dan dikomentari oleh Murtadawan. Ada yang nanya ini apaan? Mungkin ada yang bisa jawab. Mosok bantalan pantat, kata dia sambil menceritakan emotikon. Ini saya nggak tahu ini emotikon orang nangis atau ketawa ini. Dugaan bahwa Gibran menggunakan alat bantu dengar untuk mendapatkan bisikan atau feeding dari timnya itu makin berkembang liar. Karena saat berlangsung debat one on one dengan Mahfud MD, terdengar suara perempuan seperti memberi komando ke Gibran. Perempuan itu menyatakan sudah. Kata itu muncul menjelang batas waktu bicara bagi Gibran habis. Modal 200 juta, Pur. Udah. Tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Mbak. Terima kasih. Spekulasi bahwa Gibran itu mendapat bisikan dari timnya sepanjang debat berlangsung ini tampaknya dipicu oleh penampilan Gibran yang ya harus diakui melampaui ekspektasi publik. Gibran kan diperkirakan ini akan tampil tampil sebagai underdog itu berhadapan dengan Muhaimin dan Mahfud MD yang lebih superior. Yang terjadi malah sebaliknya, Gibran itu tampil cukup meyakinkan. Tapi meyakinkan ini untuk kategori Gibran ya, bukan untuk meyakinkan dalam standar umum ya. Dia mampu berbicara dalam kalimat yang cukup panjang, bahkan berani menyerang, bahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak kepada Muhaimin dan Mahfud MD. Yuk kita simak lagi bagaimana saat Gibran mengajukan pertanyaan soal lingkungan dengan menggunakan istilah asing kepada Mahfud MD. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum,
saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Pertanyaan Gibran ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan topik yang sedang mereka bahas. Ini kan soal CCS, atau mungkin kalau Gibran nyebutnya CCS, Carbon Capture Storage, adalah topik lingkungan, padahal mereka saat itu membahas soal pemerintahan, APBN, APBD, pengelolaan pajak, dan tata kelola perkotaan. Jadi topik yang menyimpang dan menggunakan istilah yang sulit ini yang kemudian disebut sebagai menjebak. Begitu juga ketika dia menanyakan soal indeks ekonomi halal yang diterapkan di negara-negara Islam yang waktu itu dia sebut sebagai SGIE. Saya waktu itu sempat mendengarnya menduga sebagai SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Karena 2 pertanyaan itu, khususnya soal SGIE yang harusnya, karena itu istilah dalam bahasa Inggris disebut SGIE, Gibran itu mendapat sentimen negatif yang sangat tinggi di dunia maya. Dia dinilai sengaja menggunakan pertanyaan menjebak lawan debatnya, mengikuti gaya bapaknya Jokowi, ketika menjalani 2 kali debat dengan calon Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada waktu itu Pak Jokowi menanyakan soal TPID, maksudnya tim pengendali inflasi daerah, maksudnya, dan kemudian juga soal unicorn kepada Pak Prabowo. Nah, balik ke soal tudingan dari Roy Suryo tadi. Menanggapi dugaan Roy Suryo bahwa KPU memberikan alat contekan kepada Gibran, ini rupanya membuat Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu geram. Kepada media, hari Sabtu malam tanggal 23 September atau sehari setelah debat, Hasyim menyampaikan tanggapan tertulisnya. Hasyim tidak hanya menanggapi dugaan bahwa Gibran memakai earphone, tapi dia juga mempersoalkan unggahan Roy Suryo sebelumnya yang menduga bahwa Gibran itu menggunakan teleprompter ketika berlangsung debat. Teleprompter ini ada sebuah alat gitu untuk biasanya ini dalam industri televisi digunakan oleh para penyiar untuk membaca berita yang akan dia sampaikan. Itu bisa teknologi yang lama, itu bisa biasanya diinjak pakai kaki atau juga pakai tangan gitu sehingga naskahnya berputar, dan ini banyak juga digunakan oleh para pejabat bisnis, bahkan juga kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ketika mereka menyampaikan pidatonya. Jadi pidato yang sudah disiapkan itu tidak lagi dibaca dalam teks gitu, tetapi di dalam kertas maksud saya, tapi itu teksnya dimasukkan dalam teleprompter yang kemudian bergerak dan mereka mengikuti, tinggal membaca saja di teleprompter itu. Tapi kalau tidak terbiasa juga akan kagok loh membaca teleprompter itu. Hasyim awalnya merespon cuitan pertama Roy yang memperlihatkan foto Gibran membaca naskah di teleprompter. Dan Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa KPU tidak mungkin menyediakan teleprompter dalam acara debat. Kalau contekan segede itu ya pasti cawapres yang lain komplain, kata Hasyim. Ya. Selain itu kata dia, foto Gibran membaca teleprompter itu jelas diambil bukan dalam acara debat KPU. Sebab bentuk panggungnya berbeda dengan panggung debat cawapres, dan dia menduga foto tersebut diambil saat Gibran berpidato dalam internal
acara internal tim kampanye Prabowo Gibran. Nah, barulah kemudian Hasyim Asyari menanggapi unggahan kedua Roy yang menampilkan foto Gibran memakai 3 mikrofon saat debat. Hasyim mengatakan semua calon wakil presiden sama-sama menggunakan 3 mikrofon. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila ada mikrofon yang mati. Hasyim menjelaskan mikrofon yang ditempelkan di pipi dan dikaitkan di telinga Gibran itu tidak dilengkapi dengan headset. Itu bukan ear feeder, kata dia. Hasyim mengatakan semua calon wakil presiden penyelenggara debat dari stasiun televisi dan tim pasangan calon yang berada di holding room melihat pemasangan mikrofon tersebut. Pihak-pihak yang meragukan bahwa ada headset bisa bertanya kepada mereka. KPU sebagai penyelenggara, kata dia, siap mempertanggungjawabkan bahwa mikrofon tersebut tidak dilengkapi headset. Lagi pula, kata dia, tidak mungkin para cawapres berdebat sembari mendengar contekan lewat headset. Debat itu berlangsung spontan, tidak mungkin didikte, dengerin bisikan atau baca contekan, kata dia. Dengan sebuah bantahan tersebut, Hasyim menyimpulkan bahwa Roy sudah memfitnah KPU, memberikan fasilitas headset kepada Gibran agar mendapat contekan saat debat cawapres. Roy Suryo memang tukang fitnah, kata Hasyim. Merespon tuduhan dari Ketua KPU Hasyim Asyari bahwa dia sebagai tukang fitnah, Roy Suryo mengaku heran. Saya sendiri tidak tahu niat dari Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengucapkan atau menuliskan perkataan Roy Suryo tukang fitnah. Itu kata Roy Suryo dalam keterangan tertulis pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2023. Roy mengatakan saat ini tim hukumnya tengah mengkaji langkah yang akan ditempuh dalam merespon ucapan yang disampaikan Hasyim tersebut. Menurut dia, pemahaman atas kata tukang itu merujuk pada ahli atau seseorang yang memiliki kebiasaan dan diakui tentang sesuatu. Salah satu dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti tukang itu adalah orang yang melakukan sesuatu pekerjaan secara tetap. Misalnya dia mencontohkan tukang kayu, tukang mebel, atau ya untuk orang yang biasa melakukan sesuatu yang kurang baik, misalnya tukang mabuk, serobot, copet, tadah, catut, dan lain-lain, ujar dia. Roy menyatakan dari kajian tim hukumnya tentang ucapan Hasyim Roy Suryo tukang fitnah terindikasi terjadi pencemaran nama baik. Fitnah terhadap dia, terhadap diri saya yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata Suryo. Untuk meyakinkan publik bahwa cuitannya itu bukan fitnah atau dia tukang fitnah, hari ini, hari Senin, ya, tanggal 25 Desember 2023, Roy Suryo kembali mengunggah postingan disertai tangkapan layar dari sebuah berita tentang kesaksian Lisa Elviana. Ini dikutip dari @KRMT Roy Suryo 1 di X itu. Silakan baca kesaksian Lisa Elvina, tulis Roy Suryo. Salah satu LO, garis miring license officer TPN nomor 3, Ganjar Mahfud yang berada di lokasi acara tentang beberapa keanehan di debat cawapres kemarin, kata dia. Lisa Elviana memberikan keanehan saat debat berlangsung, mulai dari suara cewek, alat berbeda, dan sebagainya. Dia tukang LO loh, bukan tukang fitnah, kata Roy. Tampaknya dia mencoba bercanda. Lisa Elviana membeberkan jika ketiga alat bantu dari Gibran Rakabuming itu berbeda dari calon wakil presiden paslon lain. Seperti kotak dari in-ear monitor Gibran Rakabuming yang berbentuk persegi dan ukurannya lebih besar. Apa ini yang maksudnya yang kelihatan tadi ya, foto dari belakang yang terlihat di atas bokongnya dari Gibran tadi di balik bajunya itu ya. Seperti sudah saya duga dan saya sampaikan berulang juga, penampilan Gibran di panggung debat ini tampaknya publik tidak akan fokus menyoroti substansinya, tapi lebih pada atraksi dan bahkan sensasinya. Sejak awal publik itu sudah skeptis kepada putra Jokowi itu karena ya pencawapresnya kan terkesan sekali sangat dipaksakan gitu ya. Apalagi proses lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden juga melalui proses curang berupa pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh pamannya yang saat itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman. Kalau kemudian publik memandang dengan curiga apapun yang dilakukan oleh Gibran, ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya ya, karena sejak awal saja kan prosesnya sudah curang, apalagi nanti hasilnya. Hal ini mengingatkan kita pada pepatah sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak akan percaya. Susah kalau udah sering ngibul gitu ya, orang akan nggak percaya gitu. Dan saya kira sebenarnya ketimbang nanti setiap kali kita menyaksikan debat itu muncul kontroversi macam ini dan perdebatannya bukan lagi soal substansinya, tapi lebih pada sensasinya, saya sebenarnya menyarankan pada KPU untuk meniru apa yang dilakukan oleh panitia pelaksana tinju itu atau MMA ya gitu ya. Mereka ini walaupun tampil ke panggung itu menggunakan celana pendek, artinya sebenarnya lebih nggak mungkin menyembunyikan sesuatu itu. Biasanya sebelum naik ke panggung, petinju atau petarung itu diperiksa lagi ya.
kemudian di telinganya dicek apakah dia menggunakan sesuatu dan sebagainya gitu. Nggak ada salahnya kalau dilakukan hal yang sama, tentu dengan cara yang lebih terhormat. Namanya ini kan calon presiden dan calon wakil presiden, bisa dilakukan dilakukan oleh penyelenggara dan kemudian disaksikan oleh dua paslon yang lain. Dengan cara begitu tidak muncul lagi kehebohan seperti yang sekarang ini terjadi. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.